Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa 5 penyebab burung perkutut tidak mau bunyi dan cara mengatasinya. Nah, simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham ya. Jadi, beberapa 5 penyebab perkutut tidak mau bunyi dan cara mengatasinya harus bagaimana. Kita sendiri yang harus menentukan bagaimana baik tidaknya burung perkutut kita itu akan dijadikan seperti apa. Apakah akan manggung di kemudian hari maupun giras di kemudian hari maupun diam di kemudian hari. Nah, dari penyebab perkutut penyebabnya adalah banyak faktor ya penyebab yang entah itu dari segi pakan, entah itu dari segi perawatan ataupun dari segi beberapa aspek yang lainnya. Jadi beberapa penyebab tersebut kita harus paham ya. Penyebabnya harus seperti apa, penanganannya harus seperti apa, kita harus sendiri yang menentukan. Jadi penyebab perkutut tidak mau bunyi itu ataupun macet bunyi dan cara mengatasinya pertama ada disebabkan adalah salah perawatan ya. Jadi pertama bisa salah perawatan. Jadi bagaimana perawatannya? Burung perkutut merupakan tipikal burung yang suka dengan suasana panas. Jadi tipikal suasana panas dan dia itu sistem koloni, sehingga sebisa mungkin kita harus sering-sering menjemurnya dan di koloni di beberapa burung perkutut yang lain. Selain itu, seringlah memandikan untuk burung perkutut yang sudah bekur-bekur maupun yang sudah birahi. Tetapi jangan dimandikan untuk burung perkutut yang barusan kita ngombyok maupun barusan kita mendapatkan. Kalaupun untuk burung perkutut yang barusan kita dapatkan maupun baru kita ngombyok, itu sebaiknya diusahakan itu dia mapan dulu, dia sehat dulu, mau makan mau minum, dan selanjutnya boleh dimandikan. Kita bisa memandikan burung perkutut itu kalau sudah mapan seminggu sekali. Tetapi kalau untuk burung perkutut yang sudah jadi itu bisa 1 bulan sekali, bahkan 1 bulan 2 kali. Kita bisa dilakukan dengan beberapa terapi burung perkutut agar tidak giras dengan sistem dicantel di tempat rendah yang sering buat lalu lalang keluarga maupun lalu lalang masyarakat, sehingga burung perkutut itu cepat jinak. Selain itu kita jarang memandikan burung perkutut, otomatis birahi burung perkutut itu akan naik dan mempercepat metabolisme burung perkutut itu, sehingga burung perkutut cepat kerot, cepat manggung, dan lain sebagainya. Dan penyebab burung perkutut macet bunyi dan cara mengatasinya yang kedua adalah faktor makanan. Ada faktor makanan yang biasanya digonta-ganti itu penyebab burung perkutut itu macet bunyi. Yang biasanya itu pakai makanan istilahnya kiloan, terus kita ganti kemasan, bahkan ataupun jenis-jenis tertentu biasanya kita ngasihnya itu millet putih, kita kasih juawut dan lain sebagainya. Sembarangan mengasih makan pada burung perkutut yang kita sayangi otomatis berbahaya juga untuk kedepannya. Sebab walaupun kita sudah memberikan pakan yang bagus kesukaannya, tetapi dia tidak terbiasa untuk makan makanan tersebut. Dan efeknya bisa memburuk kondisi burung perkutut tersebut. Sebagaimana contoh, kita akan memberikan pakan perkutut yang sifatnya panas. Semisal kita bisa memberikannya kacang hijau untuk makanan pendamping, maupun kita bisa memberikannya beras merah maupun ketan hitam, justru akan membuat burung perkutut akan birahi, dan birahi berlebihan juga mengakibatkan burung perkutut itu cuma bekur-bekur, cuma ngerot-ngerot, cuma ngabingin tangkringan ataupun gestang. Tetapi kalau untuk pemberiannya tidak terlalu banyak, burung perkutut akan manggung dengan durasi lama ataupun durasi panjang. Dan untuk makanan perkutut yang sifatnya panas seperti godem, ketan hitam, fumayin, dan lain sebagainya, itu kita sedikit saja untuk pemberiannya. Dan pemberian makanan tersebut jangan terlalu banyak, tapi dicampur saja dengan beberapa makanan pendamping seperti millet, kita campur seperti otek Jawa, seperti juawut, seperti biji sawi, yang efeknya tidak berlebihan, maupun makanan tersebut itu efeknya tidak terlalu panas ke burung perkutut tersebut, yang menimbulkan kerontokan bulu pada burung perkutut tersebut. Selain itu, segala jenis makanan yang akan diberikan kepada burung perkutut harus dicuci dulu untuk kiloan ya, istilahnya yang jenis pakan burung kiloan.
Dan kecuali pakan burung yang kemasan ataupun merek-merek tertentu, kita bisa memberikan merek-merek tertentu yang ada di pasaran yang sudah memiliki merek seperti Goldcoin, seperti Ponic Perkutut, seperti merek-merek lain seperti Serea dan lain sebagainya. Dan dijamin kualitasnya, ataupun merek-merek yang kualitas mirip teman-teman kita ataupun home industri yang membuat burung perkutut itu bagus di kedepannya. Dan satu lagi, beberapa penyebab burung perkutut itu macet bunyi dan cara mengatasinya, karena penyebabnya adalah faktor mental. Mental perkutut itu dia itu akan kalah bila mana disandingkan dengan burung perkutut yang lebih tua maupun yang lebih sepuh, maupun burung perkutut yang umurnya lebih di atas burung perkutut yang kita sayangi. Dan tahukah kita, mental perkutut sebenarnya juga perlu dijaga. Kita juga menyatukan perkutut muda dengan perkutut yang tua. Otomatis burung perkutut yang muda akan lambat laun juga akan mentalnya akan naik sendiri, tetapi jangan sampai drop mental seperti itu. Dan kalau kita mau perkutut kita percaya diri dan fighter, lebih baik kita diamkan saja maupun kita umbar dengan perkutut yang lebih muda ataupun kualitasnya jauh di bawah perkutut kita. Jadi istilahnya kita kasih untulan untuk menaikkan mental burung perkutut tersebut. Perkutut yang sudah kalah mental itu akan lama pemulihannya, terkadang dia akan macet bunyi dan terkadang dia akan ngedrop dan dia akan stres dan dia tidak mau bunyi berkepanjangan. Dan burung perkutut adalah menjadi penakut bila mana burung perkutut itu sudah kalah mental dan diam saat mendengar suara perkutut lain, cuma mundar-mandir, cuma dia giras maupun dia cuma teriak-teriakan dan lain sebagainya. Dan faktor selanjutnya, mengapa burung perkutut itu macet bunyi dan cara mengatasinya harus bagaimana, itu ada banyak faktor. Faktor yang 4 adalah faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan di sini yang saya jelaskan, sering saya menjelaskan beberapa faktor kenyamanan, entah itu kenyamanan dari segi tangkringannya, entah itu kenyamanan dari segi sangkarnya, entah itu kenyamanan dari tempat di sekeliling kita ataupun tempat di rumah kita. Di rumah kita entah itu nyaman atau tidaknya. Yang tadinya dulu kita membeli burung perkutut itu di pedesaan yang otomatis tempatnya sepi, kita beli dan kita bawa ke arena yang lebih ramai di perkotaan, otomatis suasananya ramai sehingga burung perkutut itu akan macet, karena di tempat sepi lalu ditempatkan ke agak ramai, otomatis mengakibatkan burung perkutut itu kaget maupun harus adaptasi lingkungan terlebih dahulu. Dan kenyamanan adalah cara burung beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Selain itu, seberapa benar ataupun tidaknya kita harus telaten dan teliti. Nah, yang faktor yang kelima antara lain adalah penyebab burung perkutut tidak mau bunyi dan cara mengatasinya adalah karena perkutut lagi sakit. Jadi burung perkutut yang lagi sakit itu tidak bisa dipaksakan, walaupun kita mau memberi makan seenak apapun maupun perawatan semaksimal apapun, kalaupun burung perkutut itu lagi sakit, otomatis burung perkutut yang sakit juga tidak mau bunyi. Nah, karena burung perkutut itu seringkali terlihat di antara burung jadi malas bunyi, kotoran jadi berbau, kotoran jadi encer, kotoran jadi berbau tak sedap, bulu burung berjatuhan, dan sering burung perkutut tersebut itu nyekukruk ataupun bulu mengembang, ataupun mata burung perkutut itu sayu dan bulu di dekat dubur kotoran, terkadang itu burung perkutut juga mencret dan lain sebagainya. Dan untuk burung perkutut yang sakit, penanggulangannya adalah kita bisa mengatasi dengan beberapa ramuan herbal seperti kencur, seperti kunyit, dan lain sebagainya. Dan pemberiannya itu secukupnya saja supaya burung perkutut itu tetap sehat kembali. Dan tak lupa pula dengan jemur burung perkutut itu bisa membuat burung perkutut itu lebih agresif, lebih giras lagi, dan lebih bersemangat lagi untuk penyembuhan sakit pada burung perkutut tersebut. Dan selanjutnya burung diberi obat tergantung penyakitnya apa dan multivitamin agar penyakit segera sembuh ataupun minimal penyakit tidak menular ke burung yang lain.
Nah, untuk burung perkutut yang kita pelihara, karena burung perkutut yang lagi sakit, seharusnya kita pelihara dan disendirikan supaya tidak menular. Bisa dikarantina selama beberapa hari semasa perkutut itu sakit, dan penyembuhan setelah sembuh baru kita bisa mencampurnya kembali ke burung perkutut maupun dijejer kembali kepada burung perkutut lain. Dan untuk faktor yang keenam adalah burung perkutut mengalami stres. Yang kelima ya, mengalami stres ya. Jadi untuk burung perkutut yang mengalami stres memang jarang berbunyi, apalagi burung perkutut yang stres berkepanjangan ya, seperti itu ya. Jadi untuk kita semua harus waspada, harus hati-hati untuk burung perkutut yang kita pelihara, dan harus teliti ya bagaimana kita mengatasi burung perkutut yang stres. Banyak stres burung perkutut itu dikarenakan karena kalah mental sama burung perkutut yang lebih tua, dan selain itu juga stres dengan tempat yang baru. Semisal kita memelihara burung perkutut yang tadinya digonta-ganti sangkar, maupun sangkarnya yang tadinya sangkar lama itu dia sudah nyaman dan diganti sangkar yang baru, otomatis burung mengalami stres, walaupun itu cuma sebentar maupun lama, itu tergantung burung perkutut tersebut. Dan mengalami stres pula dengan keadaan burung perkutut itu pas waktu dipelihara di tempat lama maupun pemilik lama, itu keadaan sepi, dan kita pelihara ataupun kita beli dan kita pelihara di tempat yang ramai, dia juga mengalami stres. Selain itu, stres karena pola makan ataupun makanan ataupun jenis makanan maupun merek makanan. Burung perkutut termasuk sensitif ya, jadi digonta-ganti makanan juga bisa mengakibatkan burung perkutut itu stres. Selain itu, entah itu burung perkutut lokal, entah itu burung perkutut crossing, maupun burung perkutut Bangkok, maupun burung perkutut warna seperti burung perkutut warna cemani, maupun burung perkutut silver, maupun burung perkutut putih atau putih luri, ataupun burung perkutut putih kapas. Selain itu, untuk mengalaminya burung perkutut stres itu harus intensif tentang perawatannya, tentang kita pendekatan dari hati ke hati. Dan jangan lupa setiap pagi dijemur, setiap pagi diembun. Setelah itu baru kita rawat seperti sedia kala, yang dimana burung perkutut tersebut itu yang terpenting adalah kenyamanan, entah itu dari segi makanan, entah itu dari sangkar, entah itu dari lingkungan dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang mengakibatkan burung perkutut itu stres. Dan selain itu kita harus tahu penyebabnya apa dan penanggulangannya seperti apa. Seperti itu ya, paham ya sampai sini ya. Jadi untuk teman-teman semua, Kongmania dari Sabang sampai Merauke, untuk memelihara burung perkutut itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus selalu telaten, kita harus selalu konsisten dalam perawatan, dan kita harus selalu memberikan makanan-makanan yang terbaik, dan selalu memberikan entah itu multivitamin, entah itu jamu-jamu, entah itu jamu pabrik maupun jamu yang terbuat home industri, maupun jamu-jamu yang memang benar-benar herbal yang ada di pasaran, entah itu di pasar maupun di kebun-kebun, entah itu di ladang yang mungkin hasil panen petani maupun hasil panen milik kita sendiri, seperti itu. Dan cara menanggulangi burung perkutut yang tadinya malas bunyi dan sekarang jadi bunyi, ataupun sebaliknya yang tadinya bunyi dan sekarang tidak bunyi, itu kita sendiri yang bisa menentukan. Jadi setiap karakter burung perkutut itu berbeda-beda ya, tergantung tingkat kemapanan burung perkutut tersebut, maupun tergantung burung perkutut tersebut itu mau adaptasi dengan lingkungan maupun adaptasi dengan pemilik, maupun dengan mental itu tangguh apa tidak, ataupun burung perkutut itu bermental apa tidak, seperti itu. Dan ada lagi faktor birahi, terutama faktor birahi yang tadinya manggung kok sekarang macet, karena birahi tersebut biasanya birahi burung perkutut itu menurun ya. Jadi hormon testosteron yang ada di dalam burung perkutut tersebut itu tidak naik maupun kurang ya. Jadi untuk menaikkan hormon testosteron kita harus memberikan beberapa makanan ataupun multi makanan maupun multivitamin yang membuat ataupun mendongkrak burung perkutut itu menjadi manggung dan mendongkrak hormon testosteron itu, sehingga burung perkutut itu
birahi, sehingga burung perkutut itu gacor, burung perkutut itu manggung, burung perkutut itu istilahnya dudui, ngerentengi, medoti, bahkan layu-layu maupun manggung di setiap harinya. Jadi cukup paham ya yang saya sebutkan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasannya baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Pokoknya tetap salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bineka tunggal ika, salam kumpul selalu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.